Halo kelas 2B. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun ajaran yang baru. Selamat buat anak-anak yang sudah naik ke kelas 2 nih. Wah, Ibu Ferdi senang sekali bertemu dengan kalian semua. Back to school ya. Nah, di kesempatan kali ini Ibu Ferdi akan menjelaskan kepada anak-anak tentang rules and procedure yang akan kita sama-sama lakukan selama home based learning ini ya. Ada peraturan dan juga ada hal-hal apa saja yang perlu anak-anak perhatikan selama mengikuti kelas ya. Ibu Ferdi akan jelaskan juga tentang beberapa hal di dalam pelajaran tematik ya. Oke, jadi wali kelas kalian adalah Ibu Ferdi di kelas 2B ini. Nah, sebelum memulai penjelasannya, Ibu Ferdi mau kasih lihat logo sekolah kita yang baru di tahun ini. Nah, untuk penjelasannya atau lagunya, Ibu Ferdi sudah upload juga di Google Classroom ya. Anak-anak bisa ambil, bisa dengerin lagunya. Lagunya sangat bagus sekali. Oke? Di pelajaran kali ini, Ibu Ferdi mengajar pelajaran tematik. Tematik itu ada 4 pelajaran untuk kelas 2. Yang pertama bahasa Indonesia, kemudian matematika, SBDP, dan juga apa satu lagi? Betul sekali PPKN ya. Jadi ada 4 pelajaran tematik. Oke. Di dalam unit ini, tematik unit 1, kita akan belajar dengan judul unit bahasa dan seni. Ya, di dalam unit ini berlangsung kurang lebih sekitar 5 minggu ya. Jadi dalam satu unit kita akan membahas tentang bahasa dan seni dalam pelajaran apa tadi? Bahasa Indonesia, SBDP, PPKN, dan juga matematika dengan tema besar bahasa dan seni. Berapa lama kira-kira akan berlangsung unit ini? Betul sekali, 5 minggu ya. Jadi jangan lewatkan kelas-kelas atau materi-materi yang akan kita lakukan bersama-sama ya. Nah, Ibu Fergi mau jelaskan secara detail tentang peraturan-peraturan yang ada di kelas kita. Yang pertama tentang penggunaan Google Classroom. Ibu Fergi akan upload tugas hanya melalui Google Classroom. Jadi, silahkan cek apa saja materi-materi yang Ibu Fergi upload di dalam Google Classroom. Kemudian, anak-anak akan dibantu orang tua mendownload dan juga mengupload tugas melalui Google Classroom. Jadi nanti Ibu Ferdi akan kasih tugas, anak-anak ambil tugasnya di Google Classroom, minta bantuan papa mama boleh. Kemudian setelah dikerjakan, anak-anak upload lagi atau berikan lagi kepada Ibu Ferdi melalui apa? Google Classroom. Oke. Hanya melalui Google Classroom ya anak-anak ya. Kemudian, Ibu Ferdi akan memberikan penilaian anak-anak juga melalui Google Classroom. Jadi, setelah anak-anak mengerjakan soal, Ibu Ferdi akan nilai. Terus bagaimana cara lihat nilainya? Nah, anak-anak bisa buka lagi di Google Classroom. Nanti di situ Ibu Ferdi akan berikan penilaian. Anak-anak bisa lihat berapa nilai anak-anak. Oke? Nah, ini yang penting ya. Batas upload tugas setiap harinya pukul 9 malam. Kok sampai malam sih Ibu Fergi? Ya, Ibu Fergi mengerti sekali bahwa orang tua anak-anak juga ada yang bekerja sampai sore. Ya, Ibu Fergi mengerti bahwa dari pagi sampai sore mungkin orang tua belum bisa upload tugas anak-anak. Ya, jadi Ibu Fergi berikan batas sampai jam 9. Oke, apakah Ibu Fergi langsung nilai malam itu juga? Tentu saja tidak ya, mungkin Ibu Ferdi akan menilai di keesokan harinya. Nah, jadi anak-anak upload tugas jika ada tugas saja. Jika tidak ada, ya tidak usah diupload, oke? Nah, jadi ingat ya bahwa batas kumpulnya jam 9 malam. Bisa? Ya, bisa ya. Kemudian, nah ini, platform yang kedua adalah Zoom. Kita akan melakukan tatap muka setiap hari sesuai jadwal yang telah Ibu Ferdi berikan. Oke, Ibu Fergi berharap anak-anak mengikuti setiap tatap muka yang akan dilakukan setiap harinya melalui Zoom meeting. Ibu Fergi akan mengirimkan link di WA grup orang tua. Anak-anak tinggal klik
link yang Ibu Ferdi berikan di jam yang telah ditentukan, maka kita akan bertemu melalui Zoom meeting. Bisa? Bisa ya? Kemudian, nah ini dia peraturan-peraturan selama kita tatap muka melalui Zoom meeting. Yang pertama, raise hand saat mau bertanya. Oke, jadi angkat tangan dulu mau bertanya. Di dalam aplikasi Zoom itu ada di sebelah kanan bawah ada pilihannya untuk angkat tangan atau raise hand. Atau anak-anak bisa langsung angkat tangan di video itu ya, di video saat tatap muka. Kemudian, pastikan kamu sudah ke toilet dulu saat mau mulai Zoom meeting. Tujuannya apa Bu Fergi? Karena Zoom meeting kita hanya 30 menit saja anak-anak. Karena memang aplikasi itu hanya bisa untuk 30 menit saja setiap pertemuan. Oke, jadi kita harus menggunakan waktu yang kita punya dengan baik. Jadi anak-anak betul-betul siap. Bisa, jadi sebelum Zoom meeting, mau pertemuan nih, Zoom meeting sama Ibu Fergi, berarti sebelumnya anak-anak betul-betul sudah ready, sudah siap, sudah ke toilet dulu, ya, jadi siap untuk mengikuti Zoom meeting. Nanti kalau anak-anak ke toilet, waktunya terpotong, jadi sayang sekali, ya, jadi kita harus menggunakan waktunya dengan baik dan maksimal. Kemudian, join Zoom pada waktu yang ditentukan, ini Ibu Fergi bilang ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Kemudian, nah, selama kita melakukan tatap muka, saat sudah mulai Ibu Fergi mulai menjelaskan materi, anak-anak berada dalam mode mute atau tidak mengaktifkan suara. Kenapa? Karena hanya satu orang saja yang bicara. Oke, saat Ibu Fergi bicara, anak-anak mute. Ya, dalam keadaan mute atau tanpa suara. Nanti kalau anak-anak yang berbicara, Ibu Ferdi yang mute. Jadi kita gantian ya, supaya apa? Supaya tidak berisik. Oke, supaya waktu yang kita punya itu benar-benar kita pergunakan dengan maksimal. Bisa ya? Kemudian, selama tatap muka, video Zoom anak-anak harus aktif. Jadi Ibu Ferdi tetap bisa lihat muka anak-anak. Bisa, jadi Ibu Ferdi tidak hanya lihat foto ya, tapi Ibu Ferdi lihat anak-anak, tampilkan anak-anak sedang apa di situ, tampilkan videonya dan aktifkan videonya. Bisa ya? Nah, ini yang penting. Walaupun anak-anak tidak berangkat ke sekolah, tetapi setiap harinya anak-anak menggunakan seragam yang sudah ditentukan. Oke? Nah, peraturan tentang penggunaan seragam sudah dikirimkan kepada orang tua. Jadi, tidak perlu tanya lagi, Ibu Ferdi hari Selasa pakai seragam apa ya? Anak-anak bisa minta bantuan orang tua untuk melihat seragam apa yang kamu pakai hari itu. Ya, jadi menggunakan seragam sesuai ketentuan setiap tatap muka. Jadi waktu kita Zoom meeting, Ibu Fergi akan lihat anak-anak menggunakan seragam sama seperti Ibu Fergi. Saat tatap muka, Ibu Fergi juga akan pakai seragam. Jadi kita sama ya, supaya kita rapi semuanya. Nah, menyiapkan buku sesuai jadwal dan alat tulis. Ini berlaku saat anak-anak mengakses Google Classroom, mengerjakan materi dari Google Classroom, belajar dari materi, dan juga saat tatap muka. Oke, anak-anak siapkan buku sesuai jadwal dan juga alat tulis. Bisa? Saya. Nah, khusus untuk pelajaran tematik. Pelajaran tematik ada 4 tadi ya, tapi tidak perlu sediakan buku 4. Cukup sediakan satu buku portofolio isi 200 lembar yang ukuran kecil, sama seperti tahun lalu ya. Jadi ukuran kecil folionya, isinya 200 lembar. Itu gunanya untuk apa? Untuk pelajaran tematik. Bisa ya? Dan juga anak-anak perlu menyediakan alat tulis. Ibu Fergi, buku paketnya? Kan tahun lalu kita pakai buku paket. Nah, tenang saja anak-anak, Ibu Fergi akan upload materi melalui Google Classroom. Kenapa Ibu Fergi tidak pakai buku paket lagi? Karena Ibu Fergi akan menyesuaikan materi sesuai dengan situasi pandemi saat ini. Karena kalau kita pakai buku paket, maka tugas anak-anak akan sangat banyak sekali. Jadi Ibu Fergi akan sesuaikan. Ibu Fergi akan pilihkan materi mana yang betul-betul penting kita pelajari. Jadi tidak semua kita pelajari. Jadi tugas anak-anak tidak banyak dan tidak menumpuk ya. Nah, jadi jangan khawatir. Oke? Terus, nah ini yang paling penting anak-anak. Yang paling penting, kalau anak-anak sudah tahu kita akan tatap muka atau Zoom meeting jam berapa, maka anak-anak perlu mencari tempat yang tenang selama belajar. Ya, kenapa kita perlu tempat yang tenang saat belajar?
karena kita butuh konsentrasi anak-anak ya. Nah, jadi kalau ada adik mau mengajak bermain, bilang, kalau kalian mau Zoom meeting dulu, kalian mau kelas dulu, sama seperti kamu di dalam kelas, tidak ada orang lain yang mengganggu kamu belajar di kelas. Maka dari itu, Ibu Ferdi mengharapkan anak-anak mencari tempat yang tenang selama belajar, supaya kita fokus, tidak ada suara-suara lain yang masuk. Itu fungsinya ya. Ingat, waktu kita tatap muka hanya 30 menit, jadi gunakan dengan baik. Nah, itu juga berlaku saat anak-anak mengerjakan tugas yang Ibu Ferdi berikan atau membaca materi yang Ibu Ferdi berikan. Carilah tempat yang tenang selama anak-anak belajar, baik itu materi dari Google Classroom atau saat Zoom meeting. Oke? Nah, sampai situ saja video dari Ibu Ferdi. Semoga anak-anak bisa mengerti ya yang Ibu Ferdi maksudkan tadi. Kita akan bertemu di kelas-kelas selanjutnya. Ibu Ferdi berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Walaupun di dalam keadaan yang terbatas, kita tetap bersuka cita dan juga tetap bersyukur ya. Karena kita punya kesempatan, kita punya fasilitas yang baik untuk kita tetap belajar. Jadi kita harus menggunakan fasilitas yang kita punya dengan baik dan terus semangat dalam belajar walaupun di rumah saja. Oke? Sampai bertemu di kelas-kelas selanjutnya. Dadah!